Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali nih kita bisa berjumpa di podcast Tasawuf Psikoterapi UIN Sunan Ampel Surabaya. Oke, saya sendiri Zawa Syahidah dari Himpunan Mahasiswa Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan kali ini saya podcast ditemani oleh para narasumber yang sangat luar biasa dan keren banget gitu ya. Oke, ada pun narasumber yang pertama ini dari Cak Somad. Oh, saya panggil Mas aja gitu ya. Monggo boleh. Oke, beliau ini dari ilmu tasawuf, alumni ilmu tasawuf, Institut Al-Fitrah. Oke, maaf agak grogi gitu saya Mas. Oke, dari narasumber yang kedua yaitu Mas Alam dari alumni Tasawuf Psikoterapi UIN Sunan Ampel Surabaya sendiri. Oke, mungkin dari para narasumber bisa memperkenalkan diri dan bagaimana latar belakang beliau. Dari Mas Somad sendiri, mungkin monggo. Oke, baik, terima kasih waktunya. Yang pertama, saya pakai kopiah. Saya izin pakai kopiah ya Mas, Mbak. Gitu. Ya, ini karena ya budaya saya dan cara saya menghormati teman-teman seperti itu. Bukan karena saya orang suci. Siap. Iya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nama saya Abdul Somad. Saya angkatan 2020. Jadi alhamdulillah baru lulus kemarin, baru wisuda kemarin seperti itu. Dari Prodi Ilmu Tasawuf seperti disampaikan Mbak Zahwa tadi, dari Institut Al-Fitrah Surabaya. Mungkin cukup begitu ya. Oh, iya. Siap. Sekian dari narasumber yang pertama sudah memperkenalkan diri. Oke, sekarang ke narasumber yang kedua, Mas Alam. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Saya pertama kali masuk tasawuf psikoterapi tahun 2018. Ini merupakan pengalaman yang sangat berkesan bagi saya karena saya latar belakang orang Surabaya kota, tapi terus tiba-tiba masuk tasawuf psikoterapi. Bahasanya orang-orang mungkin tersesat di jalan yang benar ya. Seperti itu Mas. Iya. Akhirnya mendalami dan menjiwai dan mungkin sedikit mempraktekkan ilmu-ilmu yang ada di tasawuf psikoterapi. Namun setelah lulus 2022 saya lebih memilih untuk fokus ke kajian psikologinya dan lanjut di jurusan psikologi Universitas Erlangga. Alhamdulillah sekarang sudah lulus, baru juga lulus Agustus kemarin. Ya mungkin itu saja. Oke, baik. Nah, kita akan mendiskusikan satu hal. Dikarenakan saya pribadi itu kayak ngerasa ada gimana ya, perasaan negatif gitu. Sering merasakan perasaan negatif ketika di lingkungan. Soalnya kebanyakan sekarang kan berita-berita itu orang pada melukai diri sendiri, pada membunuh orang lain, bunuh diri juga. Nah itu kan orang itu dirasa, wah ini mentalnya kurang sehat, ini dia ada masalah nih sama kesehatannya gitu. Tapi di sisi lain saya juga ada teman saya terkadang bilang gini, kamu itu kurang iman, kamu itu jauh dari Allah, kamu sholatnya itu masih kurang bener gitu. Nah sedangkan saya pribadi kayak, aku juga udah melakukan kewajibanku, aku udah melakukan kegiatanku yang benar. Saya juga berusaha untuk menjauhi dari segala kejahatan-kejahatan gitu ya. Tapi ya itu tadi kayak ngerasa tertekan, banyak perasaan-perasaan emosi negatif dari para teman-teman, dari lingkungan, dari keluarga juga gitu. Nah mungkin dari para narasumber ada nih yang bisa disampaikan atau ingin memberikan solusi yang tepat sampai dimana saya tuh tidak merasa sakit hati gitu loh. Solusi tersebut tidak merasakan aku itu gak jauh dari Allah, aku itu taat gitu loh Mas. Sampai dia gak rasa sakit. Mungkin dari siapa, dari Mas Somad dulu kali ya. Saya dulu. Iya. Enggak, yang lebih tua dulu. Monggo, mboten napa-napa. Enggak apa-apa, Mas. Oke, baik. Oh ya, Mas, Mbak ini AC-nya dingin sekali ya. Tapi semoga pembahasan kita masih cair gitu ya. Iya. Siap. Tidak beku. Oke. Siap. Oke.
Baik, mungkin yang pertama begini. Kita kita ini kan ada di zaman modern seperti itu ya. Nah, modern itu kalau dalam cirinya Pak Hardi Budiman seperti itu ya, Francisco Hardi Budiman, beliau menjelaskan bahwa modern itu ada 3 hal gitu. Ada 3 pokok ciri dalam modernitas. Yang pertama adalah subjektivitas. Artinya manusia itu mulai berpikir bahwa dirinya itu adalah subjek sejarah gitu. Dirinya adalah pelaku sejarah. Nah, artinya dia itu adalah yang membuat kenyataan atau yang membuat lingkungan sekitarnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kritis gitu. Lah, kritis ini di sini maksudnya adalah bagaimana kemudian manusia itu mulai mencoba meragukan, mencurigai hal-hal yang sifatnya tradisi-tradisi yang mengekang mereka gitu ya. Dan juga yang sifatnya prasangka-prasangka yang menyesatkan gitu. Lah, kemudian yang ketiga adalah kemajuan. Lah, artinya manusia ini kemudian sadar bahwa dia itu sangat merasa bahwa waktu itu penting untuk membawanya pada kemajuan guna mencapai tujuan dari subjek dan juga kritik itu tadi. Lah, akhirnya kemudian pola pikir ini gitu ya. Itu mungkin bisa kita lihat dalam contohnya cogito ergo sum gitu ya. Lah, aku berpikir maka aku ada itu. Kemudian pola pikir tersebut akhirnya menciptakan yang namanya materialism gitu kan. Nah, yang mana akhirnya orientasi daripada modernitas itu adalah ukuran materi. Itu yang pertama. Nah, sehingga akhirnya apa? Akhirnya kemudian ada yang sifatnya kapitalis gitu kan. Ada yang kemudian semuanya egois, individualis gitu kan. Nah, semuanya bagaimana caranya menunjukkan bahwa kemapanan ya, atau kemudian kesuksesan itu diukur dari perolehan dia gitu, dari materi yang dia punya seperti itu. Seberapa besar, seberapa banyak materi tersebut dia hasilkan dan bisa dia, kalau boleh kita berkata kasar, pertontonkan kepada masyarakat yang lain seperti itu. Nah, dari situ akhirnya kemudian tentunya masyarakat itu merasa dia atau manusia khususnya ya, nah merasa dia itu tertekan begitu. Contohnya mungkin ada berjuis proletar gitu, itu kan sering sekali kita mendengarnya gitu ya. Nah, akhirnya dari siklus kehidupan yang membuat mereka penat gitu, capek gitu kan. Nah, mereka kemudian mencoba berpindah atau keluar dari budaya itu dengan mencari alternatif baru. Nah, yang kemudian bisa kita lihat contohnya di tahun 1960 di Amerika Serikat itu ada budaya hippies gitu, atau kemudian di India yoga itu mulai banyak diminati, kemudian reiki gitu-gitu itu. Nah, kemudian bahkan kalau kita lihat seperti apa itu cahaya hati, acara-acara kerohanian di TV itu laku keras seperti itu. Nah, akhirnya di situ adalah merupakan gejala-gejala yang kalau boleh kita sebut adalah risiko spiritual gitu. Risiko spiritual dari masyarakat modernitas dengan keadaan atau tuntutan 3 hal tadi itu tadi. Nah, sehingga kemudian masyarakat risiko spiritual dan akhirnya mereka merasakan kegersangan dan kehampaan spiritual, sehingga akhirnya mereka mencari alternatif solusi yang sifatnya spiritualitas begitu. Nah, kemudian itu salah satunya ya seperti yoga, atau mungkin menelusuri jejak-jejak situs-situs nabi gitu ya. Lah, atau salah satunya yang diminati yaitu tasawuf mungkin dalam Islam begitu. Nah, tasawuf sendiri itu adalah, ini langsung menjelaskan tasawuf gak apa ya? Iya nggak apa-apa sih. Nggak, takutnya apa itu terlalu jauh itu. Oh nggak apa-apa, Enggak. ini juga
menambah pengetahuan bagi saya apa itu tasawuf gitu. Iya, iya, ya, tasawuf ya. Tasawuf itu sebenarnya adalah bentuk penyucian diri gitu. Ya mungkin kalau kita bilang penyucian diri kok sepertinya wah ini jauh banget gitu ya. Saya gak mungkin bisa nih kayaknya nih gitu. Nah tapi sebenarnya gitu tasawuf itu sendiri adalah murni nilai Islam gitu ya. Hanya seperti dia itu fan ilmu saja gitu. Seperti mungkin kita kenal kayak kalau sholat berarti fan ilmunya fikih gitu lah. Jadi fan ilmu dalam Islam yang berfokus pada penyucian hati atau penyucian diri, artinya dia tidak merasa memiliki begitu. Atau dia tidak kemudian sifatnya apa itu materialistik gitu ya. Dia juga kemudian tidak sifatnya iri dengki gitu lah, itu adalah tasawuf gitu lah, seperti itulah. Jadi tasawuf itu ya mudahnya bagaimana kemudian kita menuju pada akhlak yang baik gitu ya. Nah, akhlak baik ini salah satunya tentunya itu dengan tidak merasa memiliki itu tadi. Artinya bukan kemudian tidak merasa memiliki itu kita kemudian tidak progresif gitu lah, itu justru salah total gitu lah. Jadi tasawuf itu tetap mengajarkan progresif seperti itu. Nah buktinya salah satu ucapan gitu ya, ungkapan daripada Sahal At-Tustari mungkin kita kenal gitu, kita dengar apa itu familiar dengan nama ini, salah satu sufi ya, Sahal At-Tustari itu beliau mengatakan bahwa tawakal itu adalah sifat Nabi dan bekerja itu adalah sunnah Nabi begitu. Lah artinya di sini kita dituntut untuk progresif begitu. Bukan kemudian ketika kita tidak merasa memiliki apa-apa kita akhirnya sudah lost doll gitu, lost kontak, wis apa cari gitu, tidak gitu. Tapi kita tetap progresif begitu. Nah tapi tanpa ada kemudian rasa ingin bersaing atau saling iri dengki atau saling menjatuhkan, menjerumuskan gitu ya, dengan sifat-sifat yang apa itu jelek karena ingin menyelakai orang lain gitu, atau dengan ingin mengeksploitasi alam seperti itu gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit gitu ya. Berarti kayak lebih membenahi diri sendiri gitu ya Mas. Awalnya seperti itu, tapi nanti pada akhirnya kalau orang sudah selesai membenahi dirinya, dia akan merasakan bahwa sejatinya bukan hanya saja yang harus dibenahi begitu, tapi masyarakat juga gitu, tapi umat juga. Kenapa demikian? Karena yang difikirkan oleh Nabi gitu ya adalah umatnya gitu. Nah maka nggak mungkin kita yang sadar akan ya mohon maaf mungkin kegelisahan yang ada gitu ya. Nah kita akhirnya membiarkan umat untuk tersesat gitu. Nah tapi akhirnya kita akan mau, jadi kalau orang sudah tasawufnya bisa dikatakan selesai gitu ya, nah itu dia akan kembali ke umat untuk mengajak umat menuju kepada jalan kebenaran seperti itu. Selain itu juga salah satu, jadi Pak Komarudin Hidayat itu ya, Profesor Komarudin Hidayat itu punya 5 hal yang dia sinyalir. Nah yang salah satunya dari kelima hal itu adalah kenapa tasawuf diminati dalam modern itu adalah karena dia punya nilai-nilai psikologi escape gitu. Nah, jadi bisa dibuat obat untuk mengatasi apa itu sakit mental mungkin begitu ya. Nah, selain itu juga ada sebagai keinginan untuk intelektual, meningkatkan intelektual dan wawasan seperti itu. Dari kelima hal itu tadi. Mungkin itu sih sedikit. Ya, jadi seperti apa yang saya tanyakan tadi, ketika dihadapkan sama seseorang yang benar-benar awam gitu loh Mas. Iya, iya. Yang ketika di mana itu dia udah ngerasa aku udah bersih, aku itu udah taat, aku itu udah gini gitu. Jadi solusi yang dapat diberikan tadi itu seperti yoga, terus meditasi itu juga termasuk Mas ya. Iya, Yoga masuk. termasuk, meditasi iya gitu. Tapi ya mungkin awal-awalan dia bisa melakukan kegiatan seperti itu, baru nanti dia tuh bisa merasakan apa itu tasawuf yang sebenarnya dalam dirinya itu. Iya, mungkin kalau apa itu
praktek-prakteknya itu ya. Iya. Itu saya juga kurang tahu. Mungkin nanti Mas Alam yang bisa menjelaskan itu. Ya, ya seperti itu. Oke, baik. Oke. Oke, mungkin dari Mas Alam sendiri bisa menanggapi atau ada solusi lain nih yang bisa diberikan. Ya, saya akan berbicara lebih runtut terlebih dahulu ya. Yang pertama itu kalau kita menanggapi tadi kan ceritanya tentang Mbak Zahwanya, masalahnya dari Mbak Zahwa mungkin juga dialami oleh beberapa anak muda atau bahasanya di umur-umur Mbak Zahwa ini dewasa awal ya, seperti itu. Kalau dari remaja menurut psikologi itu kita mencari sebuah identitas diri. Nah, ketika sudah fase identitas diri itu di dewasa awal, mungkin di dewasa, kita itu di hadapan tantangan yang namanya yaitu quarter life crisis. Intinya dari quarter life crisis itu keraguan atas apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita cari dari identitas diri kita. Sebenarnya di umur-umur segini ini atau di dewasa awal ini, masalah ini umumnya dihadapi oleh semua orang. Bahkan saya sendiri, mungkin mbak-mbaknya dan sebagainya. Nah, di penelitian saya itu ketika kita mengalami fase ini, ya, untuk mencapai sebuah makna hidup kita, untuk mencari sebuah tujuan, maka kita dibutuhkan jalan untuk mencari itu kan ya. Sedikit saya jelaskan tentang makna. Makna itu sebuah perjalanan. Kalau menurut Snell itu profesor dari Norwegia mengatakan bahwasanya makna itu sebuah perjalanan. Intinya di bukunya seperti itu. Kalau mungkin kita korelasikan di sebuah tasawuf, perjalanan itu kan kita diajarkan untuk ketorekot seperti itu ya. Kenapa sih kita harus punya perjalanan? Ketika kita tidak punya sebuah perjalanan dalam hidup, ya memutuskan saya mau ke Jakarta, maka kita akan kalang kabut, nggak tahu mau ke Semarang atau mungkin di Banyuwangi dan sebagainya. Tapi kalau kita punya sebuah makna itu atau sebuah perjalanan, kita tahu tujuan kita itu di mana. Jadi makna hidup itu bukan terkait tujuannya, tapi perjalanannya. Seperti itu. Lah, di usia-usia seperti ini, kita itu ragu dengan apa yang akan kita tuju ke depan. Iya Mas ya? Iya. Ya. Ketika kita ragu, maka kita butuh yang namanya self determinasi diri. Self determinasi diri itu kebebasan dalam memilih. Anak muda sekarang itu banyak pilihan. Bukan tidak punya pilihan, banyak pilihan. Tapi mereka itu bingung cara untuk memutuskannya. Iya. Saya mau ke sini, ya. Pertanyaan sekarang, kenapa kok kita itu nggak ada banyak pilihan? Ya karena sosial media sekarang ini mempengaruhi. Ketika Samen lihat TikTok, hasilnya Samen pengen menjadi orang yang ekonom, pengen usaha. Iya. Ketika Samen lihat Ustadz Adi Dayat, MH Ainun Najib, mungkin dan sebagainya, Samen pengen mensucikan diri, ya enggak? Iya. Ya, bahasanya kita itu terdistraction dengan namanya sosial media. Cuma di umur-umur segini ini dewasa awal, wajar anak-anak itu ragu. Padahal kalau kita berani untuk memutuskan jalan untuk ke Jakarta, bahasanya tujuan kita, maka kita akan tahu tujuannya. Ya, kalau mbaknya kuliah, pengen jadi seorang ilmuwan, ya udah putuskan menjadi seorang ilmuwan. Yang lain tetap. Seperti hanya kalau kita ke Jakarta capek ke Indomaret, ya enggak? Ya itu mungkin bagian dari organisasi, mungkin pengembangan diri dan sebagainya. Tapi tujuan kita menjadi seorang ilmuwan. Atau mungkin mbaknya pengen menjadi seorang businessman. Ya. Tujuannya di sana, ya tetap mungkin kita mencari ilmu dan sebagainya. Sama hanya kayak mampir gitu loh. Karena makna itu bukan terkait hasil dari tujuannya, tapi perjalanannya. Seperti itu. Nah, makanya kita harus dibutuhkan yang namanya self determinasi diri itu. Harus berani. Tapi kalau kita melihat anak-anak sekarang kan bingung ya. Iya. Setelah lulus jurusan tasawuf ini mau kemana? Ya saya dulu juga gitu ya enggak ya. Ketika saya meneliti dan sebagainya, ketakutanlah yang membuat kita tidak menemukan jalan kita, seperti itu. Makanya di ilmu tarekat itu ada yang namanya hubungan antara murid dan guru. Mungkin solusinya sampean harus punya guru.
Sampean harus berani mengatakan saya ini murid dan mencari guru. Saya mau kemana ini guru? Kalau kita lihat film-film Sung Kokong dan sebagainya ya, ada yang namanya untuk ini. Guru saya mau kemana ini? Kalau di tasawuf kan ada yang namanya mursyid ya. Kita mencari mursyid atau mencari seorang kiai lah biasanya kalau di lingkungan kita. Mau kemana? Atau enggak mereka itu bukan menjadi sebuah tujuan tetap sampean, tapi mereka menjadi benteng untuk kita. Atau ketika kita ada masalah kita curhat, atau mungkin ada jawaban-jawaban dari mereka karena mereka itu suci ya. Kesucian itulah yang menjernihkan pikiran mereka sehingga dia bisa mengantarkan kita ke sana ya. Kembali lagi ke masalah dewasa awal tadi itu, maka kita membutuhkan yang namanya, yang pertama itu ketika sudah punya sebuah keputusan, apakah keputusan ini bisa mengantarkan kita kepada tujuan? Belum tentu. Bisa berpengaruh. Kalau di penelitian saya itu ada pengaruh tapi kecil. Ada yang namanya ini mediator, penghubung. Bagaimana bisa mencari? Kalau sampean ke Jakarta, pengennya agar sampai apa? Naik yang namanya kereta, ya enggak? Naik namanya pesawat. Inilah medianya. Tapi kalau di penelitian saya itu saya menggunakan namanya spiritualitas. Mungkin bahasanya spiritualitas itu di lingkungan kita mengambilnya Islam gitu aja kan. Ya enggak? Padahal konteksnya spiritual itu luas. Kalau ada yang membantah, kalau orang yang enggak percaya agama gimana? Apakah dia punya spiritualitas? Padahal makna spiritualitas itu lebih luas, lebih dalam lagi. Bahkan setiap orang punya penjelasan sendiri-sendiri. Tapi di sini kita menggali, belajar dari kata dulu ya. Spiritualitas itu kan sebuah semangat ya. Mungkin atau spirit, kekuatan lah seperti itu. Jadi saya memaknai spiritualitas itu sebagai jalan untuk mencari makna tujuan kita itu dengan sebagai kekuatan, semangat. Kalau sampean punya tujuan di sana, kalau nggak punya semangat bagaimana? Tapi di kita ini ada yang namanya spiritualitas itu mungkin dikaitkan dengan agama. Ya kita harus menghubungkan ke agama semua ini. Semua ini diperantarakan ke Gusti Allah. Ketakutan kita serahkan, tujuan, harapan kita serahkan semua. Intinya kan tentang perjalanannya, bukan sebuah tujuan. Kalau sampean mikir itu tujuan itu abstrak. Kalau sesuatu itu abstrak, sampean pikir stres. Tapi sampean melangkah, oh ya sebelum ke Jakarta saya lewat Sidoarjo dulu. Jelas kan Sidoarjo, sehingga stepnya enak. Ya, stepnya enak. Nah dari situlah Mbak. Jadi yang pertama solusi dari saya, ambillah sebuah keputusan. Yang kedua, carilah jalan spiritualitas ini. Entah spiritualitas dari semangat atau orang-orang soleh kalau kita maknai tombak hati itu, atau mungkin masuk ke jalur-jalur yang dianggap itu ada jalan atau memberikan jalan kita atau memberikan bekal kita, sehingga peran-peran spiritualitas di tasawuf itu ada di situ. Di konteks zaman sekarang itu Mbak, ideologi kita ini hidup perang ideologi, ya enggak? Kita itu perang ideologi. Sampean punya ideologi sendiri, saya punya ideologi, Masnya punya ideologi sendiri. Cuma kalau kita berpegang teguh di modern sekarang, ideologi itu enggak satu. Kita lihat Cina, apakah Cina itu hanya komunis? Tapi juga dia materialistik, ya enggak? Iya. Ya. Jadi sekarang itu semua kombinasi antara ideologi. Bisa mengkaitkan ideologi satu dengan ideologi kedua dan yang lain. Tujuannya tetap sebuah perjalanan yang membuat mereka itu lebih power, lebih kuat lagi seperti itu. Kalau dari orang-orang yang materialistik. Tapi kalau dari kita untuk mencapai sebuah Tuhan, cinta, ya juga harus ada ideologi. Entah kita dari ideologi kiai ini dan sebagainya. Tapi kalau kita hidup di perkotaan ini, kalau bisa ideologi kita harus juga lebih kompleks lagi. Kita menghadapi dunia yang begitu gemerlap. Kalau kita nggak cari materialistik, bagaimana kita bisa hidup yang nggak tahu umur kita ini berapa, ya nggak? Tapi kalau kita tidak punya bekal yang namanya tasawuf, kita nggak tahu tantangan ke depan itu seperti apa. Atau mungkin kegelisahan dalam hati kita juga. Beberapa ilmu belum bisa. Bahkan ilmu psikologi kalau ada tantangan dan sebagainya belum sempurna menyelesaikan sebuah problem dari manusia. Nah, timbullah tasawuf, inilah yang mungkin bisa melengkapi atau mengkombinasi dari ilmu-ilmu yang lain. Bahkan
apa ya, kalau bahasanya orang-orang kan ilmu tasawuf ini sudah sempurna seperti itu. Jadi seperti itu. Tapi kita harus runtut dulu dalam perjalanannya, Pak. Lagi-lagi ketika saya berbicara tentang sama beberapa orang sekarang gitu, anak muda sekarang, mereka tidak runtut ketika berjalan. Pinginnya langsung harapan yang lebih tinggi. Ya Mas ya? Iya, Ya. benar. Harus runtut dulu. Bahkan Imam Al-Ghazali ketika merumuskan tentang makomat itu, ya ada urutannya, tobat dulu. Nggak mungkin sama tiba-tiba langsung cinta. Ya kan? Harus ada runtut dulu, tobat dulu kita selesaikan. Jadi ilmu tasawuf itu eksperimen, semua harus eksperimen juga. Sama harus melalui tahap-tahap makomat itu tadi. Jadi seperti itu, Mbak. Untuk makomat sendiri itu apa ya Mas ya? Jadi jenengan tadi nyinggung makomat gitu. Ya kalau kita lebih apa ya, lebih konteks sekarang, mungkin saya membahasakannya namanya kan tangga atau setiap step-step ya. Zaman sebelum mencapai sebuah, kalau di tasawuf itu ma'rifatullah ya kan ya. Ya zaman harus yang namanya taubat dulu lah seperti itu. Mensucikan diri, tazkiyatun nafs. Nah, seperti itu kan ya. Ya. Nanti ada yang namanya belajar. Menurut saya cobalah sekali-sekali sampean itu apa ya, eksperimen dengan diri. Mungkin nggak bisa ya lihat orang. Kalau lihat orang sudah nganu, eksperimen diri aja. Melakukan kesalahan terus tobat. Apa yang kamu rasakan? Ya enggak. Ada beberapa orang kita, kalau kita menganggap mungkin ketika kita melakukan dosa dan sebagainya, ada orang saya ini sudah kotor kan dan sebagainya. Coba ngaji Al-Hikam di yang pertama. Ya. Kan khauf sama roja itu harus saling beriringan ya. Seperti itu. Jadi tobat dulu, nanti merasakan yang namanya ikhlas, sabar. Coba kalau nggak ada tantangan ya coba tantangan sendiri ya seperti itu. Tapi kalau kita enaknya langsung aja, maunya hidup kita sekarang seperti apa? Mungkin kita sedang diuji yang namanya makom sabar. Bagaimana menyikapi sabar? Bahkan sampean bisa merumuskan. Jadi Mbak Mas, tasawuf ini abstrak semua. Sabar itu bagaimana sih? Ya kan? Nggak bisa kan? Tapi kita bisa menjelaskan dengan sedikit-sedikit seperti itu. Sama halnya kayak cinta. Sampean kan nggak tahu. Mungkin anak muda, cinta konsepnya anak muda ini kan mungkin diutarakan. Mungkin dikasih sesuatu gift. Atau bahasanya itu word affirmation. Ya enggak? Iya. Ada yang namanya terus apa? Physical touch dan sebagainya. Seperti itu kan ya. Itu bentuk dari mengungkapkan rasa cinta. Maksudnya ya juga sabar itu harus digeneralisasikan ya dengan eksperimen-eksperimen. Setiap orang pasti punya penjabaran sendiri-sendiri seperti itu. Jadi intinya makomat itu tangga yang harus kita lewati. Bahkan kadang kita sudah di tangga kelima, bisa juga kita turun ke tangga ketiga. Mungkin ada penyempurnaan yang sebelumnya belum kita lakukan. Ya, seperti itu, Pak. Siap. Oke, dan itu semua kan kembali lagi kepada lingkungan ya. Ketika saya berada di lingkungan yang orangnya itu ngaji-ngaji, oh berarti saya juga harus ikut ngaji gitu. Apa ngaji kitab Al-Hikam tadi itu. Di rumah saya kayaknya ada ya ngaji di kitab Al-Hikam itu. Kemudian itu juga tergantung lingkungannya. Dia itu mengajarkan tasawuf yang seperti apa, apalagi ketika kita ditemukan dengan tasawuf yang bertarekat gitu. Soalnya kan sepengetahuan saya, ya saya juga orang awam, tarekat itu kayak dia diambil sumpah terus dia juga harus melakukan kegiatan-kegiatan ini secara rutin, harus gini-gini, sedangkan apakah dia juga tidak terganggu dengan kegiatan yang lain, kegiatan kewajibannya sebagai mahasiswa ataupun murid gitu. Nah, apakah orang yang membenah diri itu juga harus orang yang bertarekat, ikut tarekat biar lebih bisa dekat sama Allah gitu. Mungkin kayaknya ini berhubungan banget dengan Mas Somad yang alumni ilmu tasawuf sendiri gitu. Gimana Mas Somad? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya untuk tarekat sendiri itu ya. Nah, tarekat memang di awal itu
kita itu disumpah atau dibaiat kalau bahasa tarekatnya seperti itu. Kita dibaiat. Lah, dalam baiat itu kita memang lah begini. Baiat itu ada 3. Nah, baiat itu ada 3. Yang pertama itu namanya baiat tarbiyah. Baiat tarbiyah itu dia jadi murid, benar-benar murid. Artinya benar-benar murid itu dia siap sungguh-sungguh untuk melaksanakan apa saja yang sudah ditentukan, dituntunkan dan dibimbing oleh sang guru mursyid begitu. Nah, yang kedua itu adalah baiat tasyabbuh. Tasyabbuh itu dia menyerupai saja. Dan yang ketiga ini baiat tabarruk. Ya, jadi dia hanya ambil barokah saja. Lah, ambil berkah saja gitu ya. Ketiganya ini memang semuanya itu ada sumpahnya gitu. Maksudnya ada kayak seremonial gitu ya. Nah, pengambilan janji seperti itu, ada bacaan ayat mubayaah juga di sana. Nah, tapi nanti disesuaikan. Kalau misalnya si subjek atau si person itu tadi memang bisa sungguh-sungguh sudah siap fisik semuanya ya, jasmani, kemudian hatinya, mentalnya semuanya siap untuk benar-benar melaksanakan apa saja yang ditentukan oleh dan dibimbingkan, dituntunkan oleh sang guru mursyid, itu dia nanti jadinya baiat tarbiyah begitu. Kalau dia masih belum sanggup gitu, dia nanti mengambil baiat yang tabaruk atau tasyabuh itu tadi, yang dilakukan sebisanya seperti itu. Nah, tapi juga tetap dengan ketentuan, hanya saja tidak mengikat 100% seperti yang baiat tarbiyah begitu. Itu ketika berhubungan dengan tarekat. Lah, artinya begini, untuk teman-teman mahasiswa barangkali mungkin ya yang ingin berbaiat tarekat, berbaiat thariqah gitu ya, itu tidak kemudian harus yang namanya memaksakan dirinya gitu. Nah, tapi dipersiapkan dulu begitu. Nah, di awal sebelum pembaiatan itu guru mursyid itu biasanya memang mempertanyakan kembali, artinya itu apa ya namanya ya, mempersiapkan ulang dirinya begitu. Nah, apakah panjenengan benar-benar siap seperti itu. Nah, di situ nanti kemudian si murid itu bisa mengambil sesuai dengan dirinya gitu, kemampuannya masuk di baiat yang mana begitu. Nah, juga terkait tadi mengganggu apa itu kesibukan ya. Nah, mengganggu kesibukan. Kalau itu mengganggu kesibukan tidak ya, insya Allah tidak. Karena begini, misalnya tarekat syadiliyah itu dia tidak memberikan waktu pasti kapan amalan itu dilakukan gitu. Nah, tapi yang penting bahkan paling ringan tarekat syadiliyah itu ya baca sholawat gitu. Sholat-sholat tertentu di waktu-waktu tertentu. Maksudnya itu di sebisanya, seluangnya begitu. Tidak harus kemudian baca doa ini setelah sholat ini dan sebagainya gitu, atau baca ini di jam-jam tertentu, tidak gitu. Nah, kemudian untuk tarekat yang lain juga beda juga gitu ya. Jadi memang ya seperti yang dikatakan Mas Alam tadi gitu, memang tasawuf gitu, atau dan juga perbedaan thariqah itu karena perbedaan apa yang dirasakan oleh si mursyid begitu. Nah, misalnya kemudian kalau kita tahu thariqah qadiriyah itu kan dia salah satu ajarannya itu adalah berkumpul dengan orang fakir gitu. Nah, karena Syekh Abdul Qadir itu juga suka berkumpul dengan orang fakir. Artinya itu yang menjadi jalannya. Beda halnya dengan misalnya thariqah syadiliyah begitu. Thariqah syadiliyah itu meskipun zuhud tapi tetap kaya begitu. Nah, tetap mewah begitu. Itu thariqah syadiliyah. Nah, artinya kenapa? Artinya thariqah itu tadi itu sesuai dengan yang dirasakan. Nah, seperti itu. Tarekat syadiliyah itu meskipun zuhud tetap kaya karena pendirinya, penggagasnya itu sama begitu. Sama apa yang dirasakan itu berbeda dengan thariqah yang lain gitu. Nah, tapi tetap perbedaan tadi itu tidak kemudian menunjukkan suatu kekurangan atau suatu ketidaksempurnaan, ketidakjelasan dari bendanya atau hal hakikat daripada
tasawuf atau tarekat itu sendiri. Tapi justru kalau dalam apa itu kaidah tasawuf, tapi justru itu karena saking susahnya atau sulitnya gitu ya. Sulitnya hakikat dari hal yang sedang dituju tersebut. Misalnya kemudian ketika kita melihat melon gitu. Melon tersebut menurut saya ketika saya cicipi itu mungkin saya suka karena melon itu seger, banyak airnya. Nah, tapi bisa jadi ketika dirasakan oleh Mbak Zahwa atau Mas Alam itu beda. Mbak Zahwa suka karena mungkin teksturnya yang lembut gitu. Atau kalau Mas Alam suka karena tidak ada bijinya gitu kan. Lah, ya itu. Jadi kembali lagi kalau mungkin pinjam istilahnya kan itu pinjam istilahnya Immanuel Kant ya. Itu adalah kita itu hanya bisa pada apa itu dusting for me gitu ya. Jadi think it for me gitu. Tidak sampai kemudian pada think in itself gitu. Nggak bisa kemudian kita tahu benda itu secara hakikatnya gitu. Tidak bisa dusting and seek. Tapi bisanya ya bagaimana benda itu menunjukkan atau menampakkan dirinya pada kita. Itu yang bisa kita pahami seperti itu. Mungkin itu sih. Oke, baik. Berarti nggak harus tarekat itu nggak harus kamu harus gini juga ada 3 macam baiat itu Iya, ada tadi 3 ya. macam itu tadi. Kita bisa, tapi semuanya itu dengan sumpah. Kalau untuk seremonialnya atau ritualnya itu semuanya tetap di baiat. Tapi untuk nanti pilih yang mana di antara 3 itu sesuai kemampuan seperti itu. Atau juga tergantung mursyidnya. Kadang mursyidnya itu yang kadang ada yang baiatnya face to face, ada yang kemudian pilihannya diserahkan kepada murid yang berbaiat gitu. Atau kadang ya dipilihkan tapi lewatnya face to face begitu. Seperti itu. Oke. Berarti tetap itu ya, tetap bisa menyamai dengan keadaan modern sekarang. Bisa, iya. Apalagi kalau dihubungkan dengan psikolog itu juga bisa gitu. Orang dengan penyakit mental ikut amalan-amalan tarekat gitu. Bisa. Oke, mungkin udah banyak yang bisa saya ambil, kayak ada pencerahan gitu ya. Dikarenakan Masya Allah banget, ternyata dengan ajaran tasawuf yang dijelaskan oleh Mas Somad ataupun Mas Alam itu gak seketat itu, gak sesulit itu untuk mengamalkannya. Karena yang saya dapat dari Mas Somad pertama tadi itu kita nggak harus ikut tarekat juga, nggak apa-apa kan, pokok amalan-amalannya gitu kita bisa mengamalkannya gitu. Karena kan dari baiat tarekat itu kita bisa memilih dan bisa memadai dengan kegiatan kita sehari-hari. Juga yang dapat saya ambil dari Mas Alam itu, yang penting itu perjalanannya, bukan tujuan yang kita capai. Soalnya tujuan itu masih abstrak, dan bagaimana kita memaknai suatu perjalanan tersebut dengan baik gitu. Itu sih yang dapat saya ambil. Mungkin cukup sekian sampai hari ini, sampai waktu ini dalam Potep. Kali ini mungkin bisa berjumpa kembali dengan kedua narasumber yang sangat luar biasa ini. Terima kasih juga kepada Mas Somad dan Mas Alam untuk bisa hadir di acara Potep kali ini. Oke, sekian dari saya sebagai moderator Zahwa Syahidah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.